Ya, sahabat, kita jumpa lagi dengan Andre Vincent Wenas, masih di kanal saya, masih di Banjarmasin juga. Jadi kan tayangan ini saya bikin di Banjarmasin, menyimak beberapa perilaku dari para aktor politik yang cenderung membangkang, para petualang yang istilah Gus Dur dulu adalah para gelandangan politik. Akhir-akhir ini memang lucu ya, kadang-kadang juga menyebalkan. Jadi kita menyimak beberapa hal seperti Pak Fadlizon misalnya, yang bilang bahwa penangkapan Pak Munarman, itu sekretaris FPI ini, mengada-ada dan katanya kurang kerjaan. Jadi beberapa teman juga minta saya mengangkat isu ini, maka saya menulis saja artikel berjudul "Ulah dari beberapa pembangkang, petualang, dan gelandangan politik akhir-akhir ini." Begitu judulnya. Apa isinya? Begini: mengaku kenal baik dengan Munarman, maka Fadlizon bilang tidak percaya soal tuduhan teroris terhadap Munarman. Kata Fadlizon, itu mengada-ada dan kurang kerjaan. Begitu katanya. Ya, sahabat, memang bebas saja sih mau percaya atau tidak percaya. Itu soal keyakinan dari Fadlizon sendiri. Soal keyakinan kan memang haknya masing-masing orang ya. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Karena hukum itu taat pada kitab ayat-ayat undang-undang dan tidak ambil pusing dengan ayat-ayat kitab suci agama manapun. Tapi biar bagaimanapun, Fadlizon mestinya percaya bahwa Munarman bakal menemani Rizik Syihab dan Bahar Smith untuk berlebaran di Hotel Prodeo. Apakah Fadlizon mau menemani mereka juga? Ya, itu silakan saja. Bisa juga Fadlizon sambil mengantarkan sendal Munarman yang ketinggalan dan sedang jadi trending topik di mana-mana. Ya, itu juga terserah saja sih. Yang mengherankan memang bahwa bukankah Prabowo Subianto itu juragannya Fadlizon sudah berada dalam struktur pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi Partai Gerindra sebetulnya bukan lagi partai oposisi, dan seyogianya mesti mendukung tindakan pemberantasan terorisme yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi Fadlizon ternyata membangkang. Apakah pembangkangan ini adalah bagian dari partitur yang dirancang partai? Ya, soal itu hanya Pak Prabowo yang tahu. HTI dan FPI sebagai organ attacking dog untuk menakut-nakuti itu sudah bubar. Mungkin beberapa petualang politik dan gelandangan politik yang selama ini jadi semacam bohir, mereka itu butuh piaraan baru yang bisa disuruh-suruh untuk menggigit siapa saja yang menghalangi jalannya skenario politik hitam mereka. Sementara itu, Anies lagi sibuk bersafari ke berbagai daerah, meninggalkan begitu saja wilayah Jakarta yang jadi area tanggung jawabnya. Entahlah, mungkin ia sedang mencari pohon mahoni yang hilang dari kawasan Monas dan sampai sekarang belum ketemu juga. Kita berharap Pak JK bisa mendidik anak emasnya ini untuk bisa menyusun skala prioritas dalam menjalankan administrasi pemerintahan ibu kota. Masa sih mesti vokalis Kebon Siri yang memberi nasihat buat Anies? Siapa itu vokalis Kebon Siri? Ini adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, meminta supaya Anies fokus kerja membenahi Jakarta daripada safari ke daerah. Diingatkannya pula bahwa jabatan Anies itu bakal habis tahun depan, tahun 2022. Namun cilakanya belum ada satupun janjinya yang dituntaskan. Nah loh,
William Aditya Sarana pun bermurah hati untuk kasih nasihat. Dia bilang Gubernur DKI Jakarta akan memudahkan Anies, ya, kinerja yang baik sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memudahkan Anies menjadi calon presiden di tahun 2024. Begitu nasihat William. Pertanyaan kita, emangnya Anies mau mencalonkan diri di tahun 2024 nanti nih? Apa pantas dengan kinerja amburadul seperti ini? Parpol mana sih yang mau mengusung profil yang seperti ini? Di sisi lain, Jakmania pun berkerumun malam hari di bundaran Hotel Indonesia, abai dengan prokes atau protokol kesehatan. Mungkin saat itu juga banyak Jakmania yang bertepuk tangan, walau tepuk tangan oleh Abdullah Heha Mahua sudah dilarang lantaran itu adalah budaya Yahudi katanya. Ya sudah, apakah Pak Abdullah Heha Mahua mau mengusulkan pada Jakmania supaya mengganti tepuk tangannya jadi tepuk jidat misalnya? Ya wallahu alam. Sementara itu ada berita daerah yang menarik. Foni Anneke Panambunan, biasa disingkat dengan VAP, mantan Bupati Minahasa Utara yang cantik itu, barusan ditangkap oleh Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Apa pasalnya? Ya apalagi kalau bukan sangkaan praktek korupsi. Setelah sebelumnya belasan kali mangkir dari persidangan, lalu nekat ikut kontestasi Pilgub Sulawesi Utara, dan terakhir mangkir dengan alasan sakit dan sedang dirawat di Jakarta, Foni Panambunan akhirnya digelandang oleh Kejaksaan Tinggi Sulut. Walau belum lama ini Foni telah mengembalikan uang negara sejumlah 4,2 miliar. Foni Panambunan dulu memimpin pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang luas, subur, dan memang indah. Wilayahnya mencakup daerah pantai, beberapa pulau di Sulawesi di sebelah utara. Wilayahnya butuh pemecah ombak. Sayangnya, proyek pemecah ombak itu memecahkan karir politik Foni Anneke Panambunan. Memang sebagian uang korupsi dikembalikan, namun proses hukum terhadap FAP ini tetap berjalan. Nah, ini jelas berbeda perlakuan dengan kasus pembelian pemadam kebakaran damkar oleh administrasi Anies Baswedan. Di administrasi Anies Baswedan waktu beli damkar ini ada kelebihan bayar sebesar 6,5 miliar yang katanya bakal dikembalikan, dicicil pula. Kenapa dikembalikan? Ya lantaran keburu ketahuan dan jadi ramai di ruang publik. Pertanyaannya, lah kalau tidak ketahuan dan tidak ramai di ruang publik gimana nih? Kita semua pun mahfum bahwa masih banyak operasi senyap, bancakan, atau markup, atau penggarongan uang rakyat yang sedang berjalan. Skandal yang sudah terbongkar pun masih menyisakan banyak koruptor yang lolos. Mereka-mereka yang lolos ini memang licin bukan alang kepalang. Seperti belut yang dilumuri oli, udah licin pakai oli pula. Skandal EKTP, BLBI, TPPI, BUMN, Sabri Jiwasraya misalnya, dan lain-lain. Tambah lagi soal bancakan APBD di berbagai daerah, plus dana otsus, dana bansos yang masih gelap gulita. Itu semua adalah tugas penegak hukum yang masih jadi pekerjaan rumah yang belum beres. Tugas kita bersama adalah menjaga memori publik supaya semua itu tidak terlupakan lalu diabaikan.